STKIP PGRI Bangkalan. Selamat datang Bapak. Ya. Perkenalan terlebih dahulu Bapak kepada sobat-sobat generasi pejuang pendidikan lainnya. Baik, terima kasih. Nama saya Zainal Arifin. Saya dosen prodi PGSD STKIP PGRI Bangkalan. Mahasiswa sering memanggil saya, nama akrabnya itu biasanya Zainal Arifin, Mbak, gitu. Di PGSD sendiri Bapak mengajar mata kuliah apa, Bapak? Kalau untuk mata kuliah yang saya ampu ya, itu diantaranya ada media pembelajaran, ada metodologi penelitian, ada statistik, ada matematika kelas tinggi dan juga matematika kelas rendah. Salah satu proyeksi media itu seperti yang sudah ada di belakang saya itu memang produksi media. Karya-karya mahasiswa. Ya, ini adalah memang karya mahasiswa ya di mata kuliah media pembelajaran. Bicara tentang media pembelajaran nih Pak, kami juga akan menggali tentang media pembelajaran. Boleh dijelaskan sedikit Pak, apa itu media pembelajaran? Baik, media pembelajaran adalah suatu sarana atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran ya kepada peserta didik dengan tujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik terhadap materi yang kita belajarkan. Kan kalau media nih Pak, media pembelajaran itu fisik kan? Ya, benar. Fisik, jadi harus berupa, biasanya kalau media pembelajaran saya ketahui ya, umumnya itu terbuat dari gabus atau media-media lainnya yang bersifat properti lah seperti itu saat mengajar Pak. Nah, mungkin ada hal yang harus diperhatikan saat pembuatan media tersebut. Ya, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam proses pembuatan media itu. Yang pertama adalah keterkaitan media itu tersendiri dengan materi yang kita buat. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Jangan sampai misalnya kita membuat media tapi tidak bisa dipakai. Salah satu contohnya misalnya Anda membuat PPT. Tapi di sekolah tersebut tidak ada LCD, tidak ada proyektor, maka sarana dan prasarana itu sangat penting ya untuk diperhatikan. Yang ketiga yaitu adalah kesesuaian materi dengan media yang akan kita buat. Yang keempat bisa juga biaya, Mbak. Kenapa kita harus memperhatikan biaya? Karena jangan sampai membuat dengan biaya yang banyak, tapi medianya hanya digunakan sekali gitu. Tapi mungkin kalau untuk PowerPoint tidak ada biaya ya, maksudnya untuk skill saja. Ya, butuh skill saja memang. Tapi butuh banyak biaya gitu. Kan media ini akan digunakan seperti itu Pak. Manfaat dari media pembelajaran itu sendiri bagaimana? Kalau manfaat media pembelajaran ya, kalau menurut saya itu akan mengajar itu akan lebih menarik. Karena kita akan menghadirkan langsung sebuah miniatur di dalam kelas itu sehingga siswa itu kan lebih tertarik, menimbulkan motivasi dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, makna materi pembelajaran akan lebih jelas. Kenapa? Misalnya salah satu contoh kita mengajar tentang hewan karbivora, omnivora gitu kan ya. Jadi secara tidak langsung kita membuat miniatur tentang hewan-hewan yang menyerupai benda aslinya. Kan tidak mungkin kita tuh mengajar membawa misalnya harimau ke kelas kan, maka ada benda kecil yang menyerupai dengan benda aslinya gitu, sehingga materi pembelajaran akan lebih jelas. Itu yang kedua. Lebih mengenal pembelajaran itu secara langsung gitu. Yang ketiga, metode penyampaian akan lebih bervariasi ya, karena siswa itu tidak akan hanya mendengarkan guru ceramah gitu, tetapi mahasiswa akan berkegiatan langsung, menjelaskan langsung tentang materi yang sudah kita belajarkan dan siswa itu akan memahami langsung gitu, sehingga pembelajaran akan lebih bervariasi dan lebih jelas pada siswa. Yang terakhir mungkin siswa lebih banyak melakukan kegiatan ya, karena dengan adanya media itu maka siswa itu akan melakukan sesuatu dan akan mendemonstrasikan. Salah satu contohnya tadi sudah saya jelaskan, misalnya siswa itu akan menentukan misalnya hewan pemakan daging yang mana gitu. Jadi secara tidak langsung itu akan membagikan kepada siswa kita tentang pengalaman secara langsung tentang menggunakan media pembelajaran gitu. Jadi lebih mempermudah dan lebih efektif digunakan saat mendemonstrasikan gitu ya. Ya, benar. Jadi akan lebih mudah untuk memberikan pemahaman pada siswa. Kadang kan mahasiswa di sini idenya lebih dari kita seperti itu. Ya, benar. Akan lebih menarik ya kepada mahasiswa kita karena memang akan menghadirkan langsung sebuah yang menurut kita itu tidak bisa dihadirkan, tapi kita bisa mengganti dengan sesuatu yang bisa. Contohnya kayak belakang ini ya. Salah satunya adalah
pizza. Ya, salah satunya adalah media yang seperti di belakang kita, itu sangat mendukung sekali pada proses pembelajaran gitu. Kalau untuk bekal dalam media pembelajaran ini dimulai dari semester berapa seperti itu? Kalau di PGSD itu semester 4 ya, semester 3 ya. Di semester awal sudah dibelajarkan tentang media pembelajaran karena juga nanti mahasiswa juga akan praktek ya. Namanya pada saat praktek itu PLP2, jadi mahasiswa sudah bisa menerapkan tentang media pembelajaran itu sendiri gitu. Ngomong-ngomong tentang menerapkan ya. Iya, benar. Di sini kan kadang ada juga yang belum bisa menerapkan seperti itu. Terus juga mahasiswa tuh sudah membuat media, tapi dia belum tahu bagaimana cara menggunakan terhadap siswa, apalagi sekolah dasar. Iya, betul. Jadi bagaimana konsep Bapak mengajar, memberikan bekal terhadap mahasiswa agar media pembelajaran tersebut tersampaikan kepada siswa sekolah dasar tersebut? Ya, kalau dalam proses pembelajaran selama ini ya, kalau di PGSD itu kebetulan dalam proses pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Jadi siswa itu akan menghasilkan sebuah media pembelajaran yang nantinya akan dipraktekkan di sekolah, Mbak, gitu. Yang pertama adalah ketika proses pembelajaran saya itu mengajar beberapa kali pertemuan ya, untuk mengenalkan apa manfaat itu media, terus bagaimana membuat media yang baik dan benar gitu kan. Setelah mereka tahu tentang itu, maka mahasiswa kita ajak ke sekolah. Nah, diajak ke sekolah itu untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran di sekolah itu apa saja gitu. Nah, setelah tahu bentuk medianya seperti apa di sekolah yang dibutuhkan, maka mahasiswa itu kita membuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah gitu. Nah, setelah selesai, maka mahasiswa itu mempraktekkan di kampus dulu sebelum mereka terjun ke lapangan. Ketika sudah selesai dan mahasiswa sudah mempraktek, maka kita terjun ke lapangan, Mbak, ke sekolah yang kita tuju. Sebagai implementasi. Sebagai bentuk implementasi proses pembelajaran kita. Dan selain itu, media tersebut, kalau nanti sudah selesai pada proses pembelajaran, maka media itu kami serahkan kepada sekolah. Dan itu adalah bentuk pengabdian saya dan mahasiswa kepada masyarakat, terutama dunia pendidikan. Ya, kami menyerahkan media itu sehingga media itu betul-betul manfaat untuk masyarakat gitu. Jadi benar-benar menerapkan sekaligus memberikan manfaatnya fisik secara langsung. Ya, fisik secara langsung. Bisa digunakan siswa sekolah dasar yang lain. Ya, benar. Dan itu memang sangat bermanfaat sih untuk sekolah-sekolah memang karena sekolah itu banyak yang belum memiliki media pembelajaran gitu. Jadi sangat-sangat pas kalau menurut saya. Juga masih banyak. Ya, masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki media pembelajaran. Mungkin diharapkan dengan adanya media ini siswa sekolah dasar yang belum mempunyai media itu bisa terbantu dengan adanya konsep Bapak tadi. Ya, benar. Dan selain kita mengajar, dia juga MOU, Mbak, dengan sekolah itu. MOU dengan sekolah-sekolah yang sudah dengan MOU dengan STKIP ya. MOU dengan STKIP dengan harapan memang kita ini yang berada di dunia pendidikan ini bisa lebih terjun langsung pada masyarakat sehingga kami bisa bermanfaat gitu untuk masyarakat khususnya ya di dunia pendidikan seperti sekolah SD yang ada di Kabupaten Bangkalan gitu. Lebih teradministrasi ya, begitu, Mbak. Lebih dikenal juga gitu, maksudnya dari mahasiswa STKIP. Ya, gitu. Baik, Bapak. Di sini ada sedikit motivasi Bapak untuk generasi pejuang pendidikan agar bisa digunakan. Jadi bisa bermanfaat buat generasi pejuang lainnya. Baik, terima kasih. Bagi generasi pejuang pendidikan, kalau bercerita tentang kehidupan saya adalah lahir dari keluarga petani, Mbak. Tapi cita-cita saya dari dulu pengen jadi guru ya, jadi tenaga pendidik, di mana saya kuliah mulai dari S1, S2, bahkan S3 ini memang saya biaya sendiri. Itu. Jadi bagi sahabat pejuang pendidikan, teruslah belajar karena dengan belajar itu kita bisa juga meraih masa depan kita gitu. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk terus berjuang. Jadi untuk generasi pejuang pendidikan teruslah belajar karena kesempatan untuk sukses itu untuk siapa saja.